Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Rabbana afriq alaina sabran nusabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Para tuan-tuan guru, alim ulama yang saya muliakan, terlebih dahulu saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Izinkanlah kami mengungkapkan suatu kaji hasil daripada kajian dari thariqah, salah satu thariqah yang ada di desa kami ini, yang salah satunya akan kami sampaikan melalui channel ini. Adapun yang hendak kami sampaikan yaitu ada suatu temuan bahwa ada 7 langkah atau 7 jalan untuk menuju selamat dunia wal akhirah. Adapun yang 7 jalan itu, yang pertama, pelajarilah atau tuntutlah ilmu tauhid sampai ke titik ma'rifat seminimalnya, serendah-rendahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelajari fardu ain atau fardu yang wajib atas individu tiap-tiap insan. Lalu yang ketiga, lihat apa yang sudah ku perbuat dan apa yang belum. Yang keempat, katakan yang benar itu benar, yang batil itu tetap batil, meskipun pada diri kita sendiri. Yang kelima, lepaskan diri daripada jajahan. Yang keenam, kalau mau berbuat jangan lihat orang lain. Yang ketujuh, kalau mau untung jangan takut rugi. Itulah materi yang ingin kita ungkap atau kita pelajari pada malam hari ini. Lalu penjelasannya, yang pertama, tuntutlah ilmu tauhid sampai seminimalnya titik ma'rifat. Kata ma'rifat di sini kita pakai bahasa kenal. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Ukuran kenal kepada Allah ada beberapa jalur kenal. Ada melalui asmanya, ada melalui af'alnya, ada melalui sifatnya dan zatnya. Yang diharapkan seminimalnya kenal kepada Allah sampai paham, bisa membaca maksud dan tujuan seseorang itu diciptakan atau dihadirkan Allah di muka bumi itu, sehingga kayak kalau bisa sampai bisa belajar berdialog itu satu, sehingga nanti sampai pada jenjang dia belajar sholat pun karena diperintahkan Allah. Itu satu. Yang kedua, penjelasan tentang pelajari fardu ain, fardu yang wajib atas individu atau tiap-tiap insan. Fardu yang wajib dipahami dan diamalkan dari mulai tidur sampai tidur lagi. Di situ nggak mungkin saya ungkap satu persatu.
Itu yang kedua penjelasannya. Bagaimana tidur cara Islam, bagaimana bergaul cara Islam, bagaimana mencari nafkah cara Islam. Tadi sesuai sama mukadimah tadi saya anggapkan ada bahasa, iya, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilm kafah, yang terjemahannya itu wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya total. Ya maaf cerita, kadang-kadang banyak umat yang terjebak sholatnya dengan cara Islam, mungkin dengan cara Islam, tapi kegiatan yang lain mungkin belum secara Islam total, masih pakai cara-cara yang lain. Gitu. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, lihatlah apa yang sudah aku perbuat dan apa yang belum. Apanya yang sudah kita perbuat? Maksudnya dari dua buah ilmu ini, ilmu tauhid dan ilmu fardu ain. Kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, segerakan. Gitu. Lalu yang keempat, katakan yang benar itu benar. Menurut apa yang benar? Benarnya menurut apa? Dan katakan yang batil itu tetap batil. Juga menurut apa? Itu harus punya pedoman kita. Jangan menurut pendapat saya, pendapatku. Ini kan populer. Boleh kita berani mengatakan benar menurut pedoman hidup manusia lain, tidak kan hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Kita berani itu mengatakan benar menurut, kalau pakai dalil ya dalil Al-Quran. Berani mengatakan batil menurut Al-Quran juga dan Al-Hadis. Yang keempat ya. Yang kelima, lepaskan diri daripada jajahan penjajah pada diri manusia yang sangat berat kita lawan, yaitu nafsu kita. Apabila seseorang itu masih dikuasai nafsunya, ya kehidupannya akan, kita bilang lah, akan sulit dia masuk ke dalam Islam secara total. Lalu yang keenam, kalau mau berbuat jangan lihat orang lain, lalu lihat siapa atau pandang siapa. Pandanglah Allah. Kalau dia sudah bisa memandang Allah, cuma cara memandang Allah bukan dengan penglihatan jahiliyah. Kata pandang di sini kan maknanya luas. Baru yang ketujuh, kalau untung jangan takut rugi. Seperti apa contohnya? Ya seperti malam-malam begini, masih mau kita istilahnya bermalam-malam, menguras tenaga dan pikiran untuk mempelajari tentang apa yang kita gagas malam ini. Kan merugi waktu, bahkan rugi materi kadang-kadang. Gitu. Maka bagi tiap-tiap insan yang berakal, ini lanjutannya. Pertama, ada bahasa ulama itu kita pakai ya. Pal wajibu malataswaru pi akli ujuduhu. Adapun yang wajib bagi tiap-tiap insan yang berakal, yaitu mengenal yang ada. Siapa yang ada, yang sebenarnya ada, yaitu si ada. Kalau kita ini ada yang dari tiada menjadi ada, lalu bakal tiada. Yang tetap ada, tidak pernah tidak ada, yaitu selain Allah Ta'ala, tidak ada. Kita ini hanya yang diciptakan, berarti kita punya kelemahan. Atau bahasa lain si baharu.
mengenal yang ada. Bagaimana cara kenal? Itulah perlunya belajar gitu. Maka orang-orang, kita bilanglah, mempelajari ilmu, kita bilang ilmu tasawuf, jalurnya banyak mempelajari tentang zikirullah, cara berzikir kepada Allah, atau secara umum cara mengingat Allah, atau cara menyebut Allah. Itu perlu memang dipelajari. Dan orang yang dibolehkan mengajarkan ilmu seperti ini ada punya syarat, itu ada lima syarat. Yang 5 syarat ini, yang pertama tunduk kepada hukum syara. Hukum syara itu tadi itu Al-Quran dan hadis. Kalau mau kita tambah ijma ulama boleh. Lalu yang kedua, ilmunya sudah diamalkannya sampai dia paham dan mengerti. Yang ketiga, dia paham apa yang diperbuat, paham dan mengerti. Itu cerdas, suatu kecerdasan. Ada yang keempat, ilmunya diamalkan oleh orang lain, tidak menjadi sesat dan mudarat atau mudorah. Yang kelima, takwa, itu tambahan. Itu syarat yang boleh mengajarkan ilmu ini, ilmu zikirullah. Lalu syarat untuk mempelajarinya, untuk menjadi salik atau kita bilanglah secara umum murid, itu ada 4 syaratnya. Kalau ditambah 1 jadi 5. Yaitu pertama, syarat bagi murid itu percaya. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas kalau berbuat. Yang keempat, sabar kalau belum mendapat. Itu kira-kira. Jadi itu dulu malam ini yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Dan seandainya ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan nanti akan diberikan jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.